Oke, siapa yang baru bergabung? Oke, Hisham. Halo, Hisham. Assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister terdengar jelas? Halo, Hisham. Apakah suara Mister terdengar jelas? Oke, sepertinya ada masalah. Kalau untuk pembuatan programnya, Denis ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman? Kenapa? Ada yang mau ditanyakan di pembuatan programnya? Tidak. Tidak. Saya cuma mau tambahin Nah, sedikit lagi. oke, sip. Nanti Denis yang pertama ready untuk presentasinya. Halo Hisham, Assalamualaikum, selamat bergabung. Halo Mister. Oke, alhamdulillah. Iya. Oke, Denis, sip. Tadi ini ada ini ya, masalah jaringan ya? Tadi sempat masuk habis itu langsung keluar lagi, Hisham? Iya Mister. Oh, Sinyalnya merah tadi. Maaf oke, nih. sip sip, nggak apa, aman. Hisham gimana codingannya, aplikasinya, atau gamenya? Apakah ada yang mau ditanyain? Tadi sih sebelum masuk saya nyoba-nyoba dulu Mister. Abang lanjutin codingannya. Nah, oke. Ada yang Iya. ini, ada error atau ada bug? Aman? Tadi ada sih error. Tapi saya tanya-tanya sama ChatGPT Mister. Nggak apa-apa kan Oke, ya? nggak apa-apa, aman. Yang penting Hisham paham ya, karena nanti Iya dalam dikit-dikit. presentasi nanti Hisham harus menjelaskan nih kondisi code-nya seperti apa, fungsinya seperti apa, terus kenapa kok memakai code itu. Oke? Oke Mister, Nanti siap. kita ya oke sip mantap. Kita akan coba presentasi dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Bagi yang sudah siap, nanti teman-teman bisa presentasi dulu. Tapi kalau ada beberapa yang masih belum ready misalnya di bagian awal pelajaran nanti, kita akan coba lanjutkan di pelajaran ke-6-nya ini, membuat file eksekusinya, setelah itu baru presentasi lagi. Ya tadi Dennis udah siap, Hisham juga berarti udah ready ya. Nanti Hisham yang urutan kedua ya. Waduh. Nanti gimana? Belum ready. Udah sih Mister. Udah Tapi kan? yang Oh gitu. udah lah. Aman berarti. Gitu-gitu sih. Oke, habis Dennis ya nanti ya. Kita tunggu teman-temannya dulu. Yang lainnya Mister coba ingetin dulu deh. Kalau ada yang mau didiskusikan sembari nunggu teman-temannya nggak apa-apa ya. Tanya-tanya aja nggak apa-apa. Oke, Yumna. Assalamualaikum. Selamat bergabung, Yumna. Selamat malam. Suara Mister terdengar jelas di sana, Yumna? Oke, alhamdulillah. Kita tunggu teman-temannya dulu ya, Yumna ya. Kemarin Yumna udah presentasi ya, yang di pertemuan pertama. Terus kemarin Mister kasih PR ke Yumna. PR-nya gimana? Udah aman? PR-nya kalau nggak salah nggak boleh keluar dari frame ya. Karakternya aman. Oke, mantap. Oke, nanti Yumna coba mempresentasikan lagi terkait dengan PR Mister. PR-nya aja. Tapi kalau misalnya mau dipresentasiin ulang, kalau misalnya ada yang dimodifikasi ditambahkan lagi oleh Yumna, nggak apa-apa, silakan. Nanti Yumna presentasi lagi. Nanti coba yang tapi utamanya ke arah yang PR-nya Mister dulu. Nah, kalau nanti misalnya ada modifikasi lagi, baru nanti disampaikan lagi. Oke, clear ya Yumna ya. Nanti setelah Hisham, urutan ketiga ya Yumna. Oke? Oke, mantap. Kalau ada yang mau ditanyain sembari nunggu teman-temannya silakan ya, atau didiskusikan, nggak bertanya atau cuma mau diskusi nggak apa-apa, silakan. Mister mau coba ingetin ke teman-temannya yang lain dulu ya.
Oke. Um, Mhm. Gimana Mister? Denis? Jadi seperti gini, saya tambahin alien yang tracking posisi playernya, saya tukar ke posisi playernya. Mhm. Dan saya lagi coba mengcoding bahwa untuk bulletnya, jika kena aliennya, bulletnya dan aliennya hilang. Oke. Tapi untuk kode saya, bulletnya hilang dulu Mhm. sebelum programnya bisa proses aliennya terkena juga. Berarti sebelum kena ke aliennya bulletnya hilang gitu ya ceritanya, pelurunya. Betul? Iya, iya. Oke. Tapi rencana saya Heeh. untuk aliennya itu bahwa dua-duanya hilang jika mereka collide. Ya, betul. Coba dicek kodenya dulu. Coba di screencast dulu kodenya. Mister mau coba lihat. Aliennya dibuat dalam bentuk grup kan ya? Berarti aliennya ada banyak kan ya ini berarti? Atau cuma satu? Enggak, cuman satu, cuman satu. Oh, cuma satu. Kan Oke. windownya kecil. Windownya Oke. kecil. Ya, oke, oke. Tapi Mister pikir aliennya ada tiga atau dua yang unlimited gitu, tapi cuma dibatasi tiga gitu. Tapi nggak apa kalau cuma satu. Oke. Mister mau coba cek dulu. Oke. Mister izin untuk ini ya, spotlight dulu ya, highlight dulu supaya teman-teman yang lain bisa ngelihat kondisinya seperti apa. Mana di bagian collide-nya untuk yang alien dengan si peluru? Oke. Mm-mm. Oke. Kill itu akan menghilangkan kondisi grup, bukan kondisi yang untuk si ini apa itu namanya? Si aliennya. Karena aliennya di sini Dennis setting itu single sprite. Jadi kita tidak bisa menggunakan self kill. Jadi kita nggak bisa istilahnya kan membuat si apa itu namanya si aliennya juga hilang. Nah, kita bisa kirim aliennya itu ke koordinat yang lain ketika dia kena. Untuk apa itu namanya membuat dia seakan-akan dia hilang dari di pandangan atau di seakan-akan dia terkena tembakannya dan dia menjadi tidak terlihat. Itu kita bisa kirim dengan menggunakan koordinat aja. Kalau kita menggunakan yang kondisi sprite collide. Tapi itu tidak direkomendasikan Dennis. Nah, kalau saran Mister, gunakan group collide tapi isinya cuma satu alien. Nah, itu lebih singkat. Nanti Dennis tidak perlu pakai self kill. Tapi Dennis cukup setup di baris ke-96 itu nanti save-nya dibuat true juga. Itu nanti kan true-nya ada dua ya. Save, bullet, kemudian kondisi dari sprite-nya. Dibuat true, true. Jadi semuanya akan kalau ketemu dia akan hilang. Tapi kalau satunya false, satunya true, maka yang true aja yang hilang. Kebayang? Atau mau Mister Dia contohkan? seperti ya, Nah, grup collide terus seperti sprite titik grup collide kayak gitu. grup untuk yang grup collide-nya. Sebentar, Mister coba lihat ini ya. Iya. Oke, kayaknya Mister harus contoh biar Oke, kebayang. siap. Mister coba buka dulu ininya. VS Code-nya. Nah, wait, wait. Mister belum buka VS Code-nya soalnya.
Oke, sebentar. Mister ganti share screen aja ya supaya lebih enak pakai entire aja. Jadi Mister kalau pindah-pindah, teman-teman bisa langsung lihat. Ya udah kelihatan belum? Oh, belum. Oke, sip. Nah, sekarang Mister masuk ke ini dia, kode kita. Nah, kode terakhir, Mister pakai kode yang terakhir ya, kode terakhir yang kemarin Mister bagi ke teman-teman. Ini sebagai simulasi aja. Contoh kalau kita ingin membuat yang tadi case-nya, Dennis ingin membuat aliennya menghilang. Sebenarnya mirip seperti pada saat kita membuat yang star sama moon. Bentar, ini kenapa jadi nge-lag? Oke, sip. Bentar, Mister coba running dulu. Apakah berhasil di running? Mister sekarang lagi ada di Visual Studio Code. Teman-teman juga muncul nggak Visual Studio Code-nya, Mister? Sudah muncul ya? Kelihatan. Ya. Udah ya muncul ya? Oke. Ini sekarang Mister lagi mainin gamenya, Ya. muncul juga ya? Nggak bisa. Hah? Ya. Nggak muncul? Nggak bisa nge-lag? Iya. Oh, bisa ya? Oke, sip. Nah, sekarang muncul seperti ini ya. Nah, kalau kita ingin menghilangkan salah satu objeknya kayak gini, ya kan? Misalnya ditembak kan jadi hilang semua-semuanya. Nah, ini kan pelurunya hilang. Kalau kita ingin menghilangkan kayak case-nya tadi Dennis, nah seperti ini kan Dennis maksudnya, pelurunya Mister tembak, nanti bulannya juga kalau menyentuh peluru jadi hilang, kan gitu ya? Iya. Ya kan? Nah, sama sebenarnya code-nya, cuman isinya cuma satu aja Dennis. Jadi, misalnya tadi Mister mau buat enemy lagi, ini alien. Jadi, Dennis buat dalam bentuk grup dulu seperti ini. Alien sama dengan sprite dot group. Ini misalnya Mister mengisi dengan alien ya. Kemudian di dalamnya alien, aliennya yang ini, grupnya, kita tambahkan dengan satu musuh yang tadi sudah di setup sama Dennis. Misalnya Mister ngambil yang ada di sini aja ya. Moon ini aja ya. Sebagai contoh. Jadi Mister tambahkan dulu alien dot add kurung buka alien. Sorry kok alien. Moon. Nah, jadi nanti akan ada grup alien, tapi isinya cuma satu. Gunanya apa? Supaya nanti kalau kita mau dibuat sama-sama menghilang, kita cuman ngebuat satu code, kita cek collide-nya, kalau dia dua-duanya collide, hilangin semua. Dengan menggunakan boolean true. Sama konsepnya. Kayak yang pada saat kita ketemu yang tadi Mister contohin, peluru dengan si enemy-nya. Kalau ini aliens, kan gitu ya. Nah, terus nanti di bagian sini, di bagian mana tadi? Collide-nya, nah ini dia collide-nya. Kalau awalnya tadi Dennis menggunakan sprite collide, kita gunakan sprite.group collide. Jadi yang berubah cuma di bagian fungsinya. Kalau modulnya tetap sama sprite. Group collide kemudian kita panggil alien sama bullets, terbalik juga nggak ada masalah. Mau ini Mister ini kebalik nih, Mister aku pakai alien dulu baru bullets, boleh nggak ada masalah. Tapi yang penting di sininya ya, teman-teman ya. Kalau dua-duanya hilang, itu nggak ada masalah mau dibalik depan belakang mau alien dulu atau balas dulu. Tapi semuanya kan karena true. Tapi kalau ingin dipertahankan salah satu, yang di belakang ini mempunyai kondisi boolean yang di nomor 2 juga yang paling belakang. Nomor 1 ini itu mempunyai kondisi boolean yang nomor 1 di depan. Oke, nah jadi nanti di bagian aliennya kita tinggal buat dia sprite-nya ini. Kita copy grup collide-nya, kemudian ini ditambahkan dengan aliens. Misalnya. Nah, sekarang Mister akan hapus dulu yang enemies ya, supaya nanti enemiesnya nggak muncul di gambar. Enemiesnya. Sekarang enemiesnya Mister ganti dengan alien ya. Alien dot draw. Kemudian window.
Oke, satunya lagi untuk update aliennya. Aliens.update. Yang awalnya enemies, Mister ganti jadi alien. Isinya cuma satu. Pakai simulasi, Mister pakai menggunakan yang objeknya itu moon. Mana tadi moon? Nah ini ya, moon. Mister masukkan ke dalam aliensnya. Nah sekarang Mister coba running. Harusnya enemy-nya tadi udah nggak ada. Wait. Oh, sorry. Ini moonnya ada di bawah ya. Mister taruh di bawah dulu. Karena moonnya ada di sini nih. Ingat ya, Python itu sekuensial. Jadi kalau tadi Mister salah karena di atas moonnya Mister akses, sementara baru Mister initiate di bawah. Jadi Mister taruh bagian bawah sini, bawahnya enemy. Oke, kayak gini. Sekarang Mister coba running. Apakah berhasil? Nah, ya kan? Tinggal satu kan? Nah, nanti kalau dia misalnya mau dihilangkan, aja. Oh, wait. Ini ada yang enemy-nya masih tergambar ini. Enemy mana enemy? Enemy-nya masih terdeteksi. Saya paham, kebayang. Oh, kebayang ya? Udah ya? Oke, mantap. Ya. Itu tadi Ya. Mister bukan karena nembak jadi lose ya, tapi karena Mister masih ada kondisi ini nih. Jadi enemiesnya masih. Ya, oke. Nah, Saya nanti sip, ya. mantap. Terus Gak usah tambahin apapun dalam kurung alien start update kan, cuman alien start update kalau buka kurung kan. yang mana nih? Yang pada saat menggambarnya, pada saat yang update-nya ya? Iya. Ya, update-nya nggak perlu. Alien start update. Oke, gak usah tambahin di dalam buka kurungnya kan. Nggak perlu argumen kan maksudnya ya? Yang ada di dalam sini namanya argumen. Gak usah tambahin argumen ke dalam itunya atau enggak? Kalau untuk update, kita nggak perlu argumen. Tapi kalau untuk draw, terima kasih. kita butuh argumen window. Oke, aman? Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi? Udah 7.19. Oke, kita mulai aja ya presentasinya ya. Ini sekarang apakah teman-teman udah pada bergabung? Oh, Juno. Sip. Halo Juno. Assalamualaikum. Selamat malam. Suara Mister terdengar jelas, Juno? Oke, Mister mau coba ganti lagi screen-nya jadi yang punyanya Labirin. Yep. Jelas. Oke, mantap. Oke, sekarang kita mulai dulu presentasinya ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita yang baru, yang di modul 6 lesson 6, tentang pembuatan file executable-nya. Nanti kita coba presentasi dulu. Yang belum, kemarin yang di sini belum, yang kemarin yang sudah Yumna aja ya. Tapi Yumna ada PR dari Mister, nanti juga Yumna presentasi. Sekarang coba, ada tadi, Danish, gimana Danish? Sudah ready buat presentasi? Halo, gimana? Katanya harus ada kurang argumen di alien start update. Katanya harus butuh target, berries, dan bullets. Coba Mister lihat dulu code-nya. Jangan-jangan update-nya ini ada ininya ya di bagian atasnya. Kurang self ya di bagian metodenya. Coba dicek. Oke, second screencast. Oke, silahkan. Mister back dulu deh. Biar teman-teman sama kayak sebelumnya. Lihat. Oke, wait. Bentar. Oke, mana punyanya Danish? Oh, mana Danish? Oke, wait. Mister izin highlight. Nah, update-nya tidak perlu menggunakan argumen. Danish. Update di baris 178. Coba mana? Di bagian errornya, Mister lihat. 178, alien start update. Missing three required argument, target, barrier, and balance. Coba ke arah aliensnya. Ke bagian metodenya punyanya aliens.
metodenya punyanya aliensnya. Update ini sebenarnya punyanya sprite ya. Kita hanya menambahkan properti di dalamnya. Parameter. Mana update-nya? Yang ke atas, ke bagian ininya, ke bagian kelasnya aliens. Kelas aliens mana? Oke, nah ini dia, Danish. Di baris ke-67 kita nggak perlu menambahkan target barrier bullet. Nggak perlu. Ini dihapus saja yang di bagian bukan seluruhnya. Yang bagian target barrier bullet itu parameternya nggak perlu ditambahkan. Update itu hanya punya parameter self. Oke. Nah, sekarang di bagian bawahnya kita hanya membuat dia sprite collide dengan kita buat langsung sprite group collide-nya dengan bullet sama alien aja sudah cukup. Nah, yes. Nah, sekarang coba di-run. Main target is not defined. Not defined di baris 71 coba. Line 71 buat apa nih? Oh iya saya ingat. Karena 71 itu pakai target. 71 pakai target. Ini Semuanya pakai target, barriers, ya target dan barriers. Tiga-tiganya. Oh, kalau mau buat gitu ini targetnya ini maksudnya ininya ya. Apa itu namanya? Si playernya. Astronaut. Ya, Astronautnya. Iya, Dijadikan properti aja, Danish. Kalau di dalam update itu nggak boleh ada parameter. Jadi jadikan properti. Jadi di atas, Danish tambahkan initnya ya di situ. Di enter self.target. Langsung di define sebagai astronaut. Gitu. Astronaut apa? Nama objeknya apa? Astronaut apa astronaut? Astronaut. Oke, kemudian apalagi? Nah, itu yang di bagian bawahnya self targetnya diganti self ya. Bentar, targetnya kenapa ada dua? Satu aja. Satunya tadi apa tadi yang dihapus di dalam parameter tadi? Barriers. Oke. Nah, itu diganti self.target. Di depannya ditambahkan self, jadi mengakses propertinya. Semua instance target. Oke. Kemudian semuanya yang ada targetnya diganti jadi self semua. Oke. Berarti terus yang barriersnya. Mister nggak kelihatan gamenya? Apakah gamenya jalan? Jalan. Oke. Apakah sesuai dengan logiknya yang diinginkan Danish? Sama tes? Yap. Yes. Gimana? Yes, bisa. Oke, alhamdulillah. Yes. Jadi update itu tidak untuk ditambahkan sebagai parameter karena gini. Kita ngomong kalau itu update itu dalam hal sprite itu dia merupakan metode yang sudah ada di parent. Kita nggak boleh ngotak-atik metode yang di parent ya. Jadi kalau bukan nggak boleh, kita nggak bisa, lebih tepatnya nggak bisa ngotak-ngatik metode yang ada di parent. Yang dilakukan oleh inheritance itu hanya menerima. Nggak bisa ngotak-ngatik yang ada di atas. Jadi kalau udah parentnya itu punya metode update dan dia tidak punya parameter, kita nggak bisa nambah parameter. Tapi kalau kita butuh parameter di situ, jangan dijadikan parameter. Kalau kita ini sebagai kelasnya itu yang kita bahas ini adalah kelas inheritance ya. Mister tunjukkan ini aja deh kodenya biar lebih kebayang. Mister udah ganti punya Mister? Oh belum. Nah oke, sekarang udah ganti ke layarnya Mister ya. Jadi Mister mau tekankan update ini bukan Mister buat nama-nama update ya. Mana tadi update? Nah ini dia. Mister ini buat nama update ini bukan karena Mister pengen sendiri buat update, enggak. Karena di sprite, di modul sprite, lebih tepatnya di sini. Nah ini, di modul sprite, kelas sprite, itu ada yang namanya metode update memang. Nah, metode update ini, itu bisa digunakan kalau kita set di dalamnya itu suatu kejadian, suatu event, suatu ketentuan. Ketentuannya seperti apa? Ketentuannya bebas.
Contohnya kalau di kita, misalnya kalau dia ketemu yang namanya propertinya itu S vertikalnya true, maka Mister buat dia nanti geraknya ke atas ke bawah. Tapi kalau dia ternyata false, maka dia ke kanan ke kiri. Nah, ketentuan ini bebas. Yang nggak bebas itu di dalam parameternya. Nggak boleh ditambah lagi selain self. Karena ini merupakan metode punya parent. Si anak itu adalah si inheritance ini, enemy-nya, dan game sprite-nya itu nggak bisa ngapa-ngapain punyanya parent. Itu ya kuncinya. Yang kedua, kalau kita ingin membuat suatu hal terkait dengan pergerakan atau update-nya yang di dalam sini itu sesuai dengan keinginan kita pakai parameter, kita bisa ganti dengan menggunakan property sebagai gantinya parameter. Karena di dalam kelas kita mengenal yang namanya parameter. Property. Selain parameter, property itu sifatnya global di dalam kelas. Ya, di dalam kelas, bukan di luar kelas. Di dalam kelas dia bisa diakses. Mau diakses konstruktor, mau diakses oleh metode itu bisa. Makanya tadi Mister menyarankan pakai property sebagai ganti dari target karena udah fix. Atau kalau kita mau dibuat dinamis, boleh ditaruh self property di sini. Jangan lupa ditambah parameter di dalam konstruktor. Contohnya seperti ini kan, is vertical ini kan dinamis nih. Dinamis terhadap apa? Terhadap parameter ini. Oke. Jadi, pada saat Mister mendefine, Mister bisa dinamis mendefinisikan is verticalnya true atau false. Jadi tidak merupakan suatu default value. Ya, clear ya? Nah, jadi dua itu yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan sprite. Kalau sprite itu sekali lagi update-nya ini bukan kita yang Mister yang membuat-buat Mister pengen namanya update. Enggak, ini karena kebetulan ada yang namanya itu metode update di dalam parent. Mister tinggal pakai di dalam inheritance kita. Oke, clear ya? Semoga menjelaskan terkait dengan kenapa kok tadi update-nya Mister suruh menghapus di bagian parameternya. Karena parameter nggak boleh ditambahkan di metodenya parent. Oke, clear ya? Alhamdulillah. Sekarang, apakah sudah ready untuk dipresentasikan? Oh, Abel. Selamat datang, Abel. Assalamualaikum. Selamat bergabung. PowerPoint-nya belum selesai. Oke, kalau gitu kita coba ke Hisham dulu aja ya. Sembari menunggu Dennis. Sedikit lagi. Hisham, gimana Hisham? Apakah ready untuk dipresentasikan? Hari ini kita presentasi. Kita coba presentasi dulu. Nanti setelah itu kita akan coba membuat file executable-nya. Karena kalau buat file executable-nya cuma bentar, paling 5 menit, 10 menit udah selesai. Kita utamakan dulu pemahaman dari teman-teman terkait dengan ininya, code-nya, supaya clear nih. Gimana Isyam? Apakah ready to go? Ready to go. Apakah ready buat ini? Iya bisa. Ready ya? Oke, nice. Iya, insyaallah. Ya, benar. Silahkan dipresentasikan. Mister mau coba off-kan dulu yang punya Mister. Nah, nggak bisa di off nih kalau kayak gini. Nah, oke, siap. Silahkan ditunggu. Kemarin Abel juga belum presentasi ya. Nanti Abel presentasi setelah Juno ya, Abel. Abel sudah ready untuk code-nya? Belum, Mister. Kenapa, Abel? Dari kemarin laptopnya dipinjam, baru megang kemarin. Aduh, oke. Tapi kalau code yang kemarin kita bahas, udah bisa di-running oleh Abel? Yang itu. Yang terakhir kita ketemu? Udah. Oke. Ya, Juno juga belum. Aduh, kompak nih. Oke deh, nanti kita coba cek dulu untuk teman-teman yang lain dulu. Ntar Abel sama Juno ini deh. Mister mau tanya-tanya aja deh terkait dengan code-nya. Sekarang Hisham dulu. Silakan Hisham. Mister mau izin highlight punya Hisham dulu ya. Oke, silakan Hisham. Sudah Mister highlight. Dijelaskan dulu alur code-nya seperti apa. Oke, selamat malam semuanya. Sini saya mau menjelaskan tentang hasil codingan game saya. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan codingannya, saya mau ngeliat dulu nih yang saya buat di sini. Saya ada berisi
waktu itu kan untuk biasa kalau kita Bentar-bentar bermain Hisham, game. aku potong ya. Ini kayaknya Hisham masih sharingnya ini aja ya, Visual Studio Code-nya aja. Jadi gamenya masih belum muncul Hisham. Oh, Pakai yang bentar, entire screen aja supaya bisa langsung muncul. gimana Mister? Pakai yang entire screen, share screen Eh, cast-nya. malas. Supaya nanti gamenya juga bisa kelihatan. Kalau tadi kita hanya melihat code-nya, gamenya nggak muncul. Gambar gamenya. Ini dulu Mister. Nah, udah muncul. Oh, Nah, tapi eh, code-code-nya hilang. cara itunya biar bisa berdua gimana? Oh, bisa dua gimana Mister? Pilih di screencast, nanti di sebelah paling kanan ada entire screen. Kan di atas itu ada tab-tabnya ya. Ada tab pertama sebelah Oh, kiri, ada window, ada entire screen. Nah, pilih yang entire screen. Nanti bentar supaya Mister. muncul semuanya. Code-nya juga muncul, gamenya juga waktu Hisham running nanti juga muncul. Oh, iya. Oh, ini. Dapat? Loh, Nah, kok sip. gini? Nah, betul. Nah, Oh, langsung gini masuk sih. ke code-nya. Ke Oh, ininya, ke Visual Studio Code-nya. Memang kayak gitu, mirroring dia kalau dia. Nah, sip. udah Sekarang bisa. coba di running lagi. Waduh, kelihatan. Nah, itu dia. Nah, kelihatan udah. Sip, mantap. Oke Mister. Wih, Nah, di sini update. saya ada itu waktu, kan kalau biasa main game ada waktunya tuh, nah juga Ah, ada poinnya. Di sini saya poinnya itu apa maksimalnya 5. mm, Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. mm. Nah ini gambar-gambar ini maksudnya itu poin, poin, Oke. poin, poin untuk apa namanya diambil. Heeh. Nah kalau untuk musuhnya ini ada bintang sama kok pencet apa ini? Ada bintang sama bulan. Oke. Nah, ini sebagai apa bambu ini penghalang lah namanya. Oke. Nah, kalau apa astronot itu sebagai aktor pertamanya yang Oke. untuk mencapai ke finish. Heeh. Nah, itu lalu ada apa bumi ini untuk apa namanya finish saat kita melewati tantangan ini lalu menuju ke sini itu apa finish. Oke. Eh, ya, terus saya menjelaskan codingannya bisa. Ya. Oke. Nah, eh, nih di sini apa saya menggunakan random apa ada dua misal from-nya. Mm-mm. Yaitu kan kayak game import biasa kan yang buat ini bikin apa namanya tampilannya. Oke. Terus from random import random itu buat ininya Mister apa namanya? Bagian poinnya Mister tadi. Mm-mm. Poinnya kena. Eh, iya jadi make ini random import random. Jadi randomnya itu apa bintangnya itu nanti berubah-ubah Mister nggak di satu tempat yang sama nantinya. Oke. Ya Siap. seperti ini Mister. Nah, ini kan berubah-berubah tempatnya Oke. di apa random. Heeh, heeh. Yang oke, nanti Oke, dulu. Oke, lanjutin dulu. Siap. ya bisa. Kebayang. Nah, terus Terus, ini untuk ininya game splitnya, width height-nya, terus mana ya? Nah, ini untuk speed-nya nih kecepatan. Bentar apa mau siapa namanya si aktornya itu si astronotnya itu belok kanan, kiri, atas, bawah yang tadi bisa dipencet-pencet oke. seperti ini. Nah, Mm-mm, mm. Oke, good. terus mana ini? Game speed, hack. Nah ini vertikal horizontal itu untuk bagian bambunya, yang tadi jadi penghalang vertikal horizontal. Vertikal horizontal untuk bambunya ya. Iya Oke. Mister, Yang barrier itu benar. maksudnya kan ya? Apa sih? Bener kan? Barrier itu kan? Yang dinding itu Iya ya, bukan? barrier. Ah, oke. Good, good. Dinding-dindingnya. Oke, terus? Nah ini nama mas gamenya, nama yang itu. Terus backgroundnya ini saya menggunakan background apa namanya background dasarnya sama astronotnya. Nah ini dindingnya namanya barrier, Oke. barrier. Ini barrier image. Apa kan ada dua gambar tuh, yang vertikal dan horizontal.
Nah, ini untuk tujuannya nih, kan tadi bumi. Nah, ini Earth Game Spread untuk apa namanya? Game apa? Tujuan finishnya kan ke bumi. Terus enemy ini yang bagian buat musuhnya, yang musuh-musuh. Nah, yang gerak tuh enemy. Apa? Terus image win loss atau loss itu game split apa namanya? Oh, ini win itu kan kalau menang, winner kalau apa jadi kalau misalnya sampai finish dia akan menunjukkan winner yaitu menang ketika menang. Nah, kalau bagian loss itu ketika kalah dia salah satunya kayak waktunya habis atau dia kena sama ininya enemy-nya, musuh-musuhnya saat main game. Oke. Bagian sini nih yang apa buat apa tadi namanya itu poin bagian poin acaknya. Nah, ini kan bisa diganti nih range-nya bisa jadi apa namanya kan tadi 5 game terus bisa jadi 8 gitu bisa dirubah Oke. jadi Siap. jadi lebih banyak mister Oke. tadi 5 Nice. jadi itu 8. Oke, good. Terus Nah, terus ini apa untuk tambahin poin ini bagian gambar poin apa gambar ininya apa namanya poinnya. Nah, ini ada timer itu kan yang buat bagian sininya nih waktu berapa lama apa kita buat untuk mencapai finish. oke. Kalau waktunya 30 detik habis ya berarti apa waktu 30 detik habis sebelum kita mencapai finish berarti itu dia tidak apa kalah hitungannya mister. Oh, Kalau gitu. misalnya di bawah iya, kalau misalnya di bawah apa, di bawah 30 detik itu dia menang, Misal. Oke, Nih, berarti nah, gamenya bisa dari waktu juga ya? iya, apa kalahnya. Heeh. Nah, ini kalah, Mister. Tuh, Oke, iya. sip, mantap. Terus Hmm, ada lagi? ini untuk yang selanjutnya gini ya. Ini untuk gambar poinnya, ini buat ambil poinnya, Mister. Mm-mm. Collected points, spread, pressure, collect. Nah ini saat nabrak dinding, Mister. Jadi kalau misalnya nabrak dinding, dia berubah lagi apa ini ke halaman utama lagi apa ke bagian sini Ke posisi awal. ya posisi awal. Oke. Nah saat dikenain tuh turun lagi Oh Mister. ya, oke. Kalau Nah, kena musuhnya? apa Mister? Kalau kena bintang atau ininya, moonnya? Kalau kena bintangnya langsung mati Mister. Oh, udah mati. Ini Oke. musuhnya ya nih tuh Oke. itu bisa. Sip. Nah, Oke. Terus ada lagi yang perlu disampaikan? namanya kalau nanti untuk timernya Mister apa itu Mister Oke di ya. sampai sini Mister. Iya. Sip, mantap. Oke, berarti Berarti mau nggak usah menjalankan codingannya ya Mister. Apa gamenya? coba silakan Oh, didemonstrasikan. Tadi kan udah dijelasin, sekarang coba didemonstrasikan. nah ini kalau ketika apa namanya kita main game di apa namanya kalau mau menang ketika mau menang nah ini poinnya diambil deh Kena ini ya, kena barriernya. iya kena barrier ya eh. Nah ini apa namanya apa animasi bintangnya Mister apa bintang sama apa bulannya Orien apa namanya ya tadi kalah Mister Kalah. ya pokoknya gitu Mister nih kalau kalah ya berarti contohnya apa namanya yang Oh, tadi animasi waktunya habis. iya Oh, gitu aja Mister. oke. Kalau ke Nah, arah yang tujuannya, coba sampai ke tujuannya, dia munculnya apa? oh, Sampai ke ortnya. sampai itunya ya misalnya. Heeh. Ya Oh kalah iya, lagi. Misalnya sih, susah ya. yang iya, Saya tadi langsung sampai finish aja ya. Cepat gitu. Ya, ngerti. ya, Nah, gitu lah Mister. oke, kebayang. Nah, sekarang kalau tadi kan Mister mau coba lihat codingannya dulu. Tadi Enggak bisa. disampaikan sama, oke, coba dulu sampai menang. Oke.
Ya udahlah Mister. Ya gimana Mister? Kok gini ya? Gimana developernya malah susah sendiri mainnya. Ayo coba ke arah yang tadi kelasnya, sorry, iya kelasnya enemy. Enemy yang vertikal. Tadi kan vertikal itu untuk barrier ya. Iya yang itunya. Nah, di vertikal ini coba dijelasin. Dia tuh ngapain sih di metode vertikal ini sebenarnya? Barriernya suruh ngapain? Kalau itu menurut Hisham itu untuk barrier. Barrier itu kan yang batas tadi kan. Kalau kita tadi menyentuh barriernya maka kembali ke posisi awal kan itu kan yang dimaksud barrier. Iya. Nah, sekarang Mister mau tahu metode vertikal ini atau metode horizontal bisa dijelaskan salah satu aja. Itu suruh ngapain sebenarnya? Di dalam code itu tuh artinya apa? Bukan artinya. Algoritmanya itu apa sih yang disuruhnya itu? Program suruh ngapain? Bingung saya Mister jelasin ya. Gak apa, dicoba dulu. Mister pengen tahu. Self.y itu apa gitu. Terus kemudian ada plus sama dengan itu apa. Itu dulu. Nggak apa-apa. Setaunya Hisham. Karena Mister pengen teman-teman semuanya paham. Gitu. Nggak apa-apa. Disampaikan aja. Di sini nggak ada salah, nggak ada benar. Di sini pada belajar semuanya. Mister juga belajar kok. Tenang aja. Gimana? Ini self speed itu buat ini Mister kecepatan plus. Tadi saya udah pelajarin saya lupa Mister ada. Oke. Nah sekarang kalau tahu itu self speed buat kecepatan, kira-kira kalau itu ditaruh di barrier, itu buat apa kecepatannya? Barrier. Kan barrier itu ada nggak pada saat kita mendefine barrier itu kecepatan? Coba cek punyanya Hisham. Di bagian objek barrier mana objek barrier? Nah itu dia dinding itu, yang baris ke 61, 62. Itu kan Hisham mendefine barrier kan? Mendefine bambu tadi kan? Ada nggak itu kecepatan? Ada Mister. Yang mana? Coba di sini Mister. Itu apa aja? Yang ada di game spread itu apa aja? Game spread itu yang pertama bearer.h.png itu apanya? Kalau kita masih ingat bagaimana cara mendeteksi apa yang harus dituliskan argumen masing-masingnya di masing-masing kelasnya? Kalau ini kan barrier H itu maksudnya horizontal misal. Barrier V-nya itu vertikal. Oke. Terus yang angka 20, 400, 370, 100 itu apa? Ukurannya bukan. Ukurannya yang mana? Empat-empatnya ukurannya. Bukan, ini bagian itunya bukan apa tuh? Saya lupa lagi. Yang itunya misal. Jadi kalau misalnya di ini kena ini jadi turun. Nah, turun apa namanya? Oke. Aduh, saya lupa misal. Apa itu? Jadi cara mendeteksinya, coba Hisham scroll ke atas, cari kelas game sprite. Di kelas game sprite, di bagian atas, paling atas, itu ada yang namanya dev init. Nah, lihat di situ ada parameter apa aja. Path, self-nya jangan dihitung ya. Self itu adalah merefer ke dalam dirinya sendiri, maksudnya gitu. Jadi nggak perlu didefinisikan. Yang pertama ada path, yang kedua ada width, yang ketiga ada height, yang keempat ada x, yang kelima ada y. Nah, lihat di situ. Path itu nge-refernya kemana berarti? Ke yang tadi kan tulisannya barrier_v.png. Iya, ya kan? Nah, berarti di situ kita mendefinisikan tempatnya di mana sih image-nya. Nah, itu melihatnya dari konstruktornya Hisham. Konstruktor kelas itu merupakan argumen masing-masing objek. Argumen itu yang diisi tadi ya, yang dimaksud tadi argumen adalah yang kayak barrier.png-nya, kemudian angka-angkanya dan sebagainya. Nah, angka-angkanya itu urut berdasarkan konstruktor. Berarti kalau setelah ada tulisan PNG itu ada angka 370, itu berarti width-nya yang 370. Kalau setelah itu ada angka 100, maka itu height-nya. Dan seterusnya sampai ke belakang. X itu adalah koordinat, Y itu koordinat Y-nya. Jadi kalau nge-refer ke bagian bawahnya tadi, coba scroll ke bawah di bagian barriernya. Jadi yang dimaksud dituliskan di situ, teman-teman itu, yang di bagian argumennya itu 270, 30, 20, 170, dan seterusnya itu adalah masing-masing parameter yang dibutuhkan oleh konstruktor. Width height-nya misalnya. Yes, width, height, x sama y. Nah, speed-nya nggak ada kan?
Iya, nggak Nggak ada. ada. Berarti tadi tuh bukan untuk barrier, Hisham. Tadi itu diperuntukkan untuk enemy. Tahu enemy-nya apa kita di sini? Enemy-nya Hisham apa? Namanya Enemy-nya siapa di sini? game spread. Yes. Enemy-nya siapa? Hisham set enemy-nya itu siapa? Objeknya apa? Objek yang Hisham buat sebagai enemy itu apa? Di dalam kode. Astronot. Hah? Astronot bukan? Astronot enemy. Jadi Bukan. pemainnya siapa? Pemainnya gimana Pemainnya kan sih? astronot, ya kan? Iya, Player, pemainnya ya astronot. kan? Nah, sekarang Iya, enemy-nya. Enemy-nya itu siapa sebenarnya di sini? saya bisa ini sih. Enemy-nya itu adalah Moon dan Star. Coba scroll ke bawah. Ada nggak yang pakai kelas enemy? Kalau kita ingin tahu enemy-nya siapa, cari objek yang dia itu menggunakan kelas enemy. Nah, itu dia. Ini Mister ini Yes. Mon sama Sarah. Nah, itu enemy-nya itu yang nantinya akan bergerak naik turun atau ke kanan ke kiri. Moon Star-nya itu yang tadi di-define oleh Hisham. Sekarang coba Hisham scroll ke bawah lagi. Di bagian for atau di bagian game loop-nya, pasti Hisham memanggil kalau nggak moon, kalau nggak star, itu ada dot horizontal atau dot vertikal. Tuh, di baris berapa itu? 120, 120 sama 121. Jadi vertikal horizontal itu untuk pergerakan. Pergerakan enemy-nya, bukan untuk si barriernya. Barrier vertikal horizontal itu cuma nama aja. Namanya Mister kasih Mister nama V, kasih nama H, singkatan dari horizontal vertikal. Tapi itu bukan merupakan metode untuk membuat dia jadi horizontal. Oke, kebayang ya sekarang ya. Jadi yang dimaksud metode vertikal horizontal itu ini ya. Buat enemy-nya ya Isyam ya. Iya bisa. Oke, nice. Oke, good. Oke, yang lainnya udah oke. Modifikasinya juga udah mantep. Pakai timer sama pakai poin ya. Pertanyaan Mister satu aja lagi. Kalau poinnya itu nggak terkumpul lima-limanya, langsung masuk ke ortnya, masih menang nggak? Belum saya coba lagi nih. Oh, misalnya nggak ngumpulin poin nih kita nih. Coba. Misalnya Iya, cuma satu atau nggak sampai 5 lah gitu kan. Terus masuk ke ortnya bakalan menang nggak? Pasti kita bakalan menang nggak? Ya. Bentar. Iya, coba dulu. Oke, yang lainnya siap-siap ya. Habis ini berarti siapa? Denis ya? Oh, oke, Denis. Gimana Denis? Ada yang mau ditanyakan? Sembari kita menunggu. Siap. Oke, mantap. Habis ini ya Denis ya. Satu lagi tinggal apakah masih menang? Oh, enggak. Nah. Berarti lima-limanya harus kumpul dulu nih. Iya, lima mesti kumpul. Coba deh kumpulin lima-limanya. Kurang 3 lagi. Oke, 2 lagi. Iya, waktunya habis. Oke. Kayaknya kayak ini ya, kayak bentuknya sederhana tapi bikin pusing juga ya. Iya, rumit. Iya bisa. Jadi ini apa nama gamenya game sabaran bisa. Udah bisa apa lagi bisa. Oke deh. Jadi nanti dicoba lagi ya, disempurnakan lagi. Kalau misalnya ada yang masih tadi perlu disempurnakan, silakan diperbaiki lagi. Jangan lupa nanti disubmit. Oh ya, untuk yang teman-teman yang lain jangan lupa disubmit ya gamenya. Jadi nanti Mister bisa ngecek untuk hasil pekerjaan teman-teman seperti apa. Tahu submitnya ya, submitnya. Oh, Mister dulu. Mister coba ulangi lagi. Jadi submitnya itu ada di sebelah kanan, ada di bagian panelnya di sebelah sini ya. Di sini ada tombol, bukan tombol, kotak abu-abu, di checklist dulu, baru nanti di submit. Oke? Di submit di sini. Ini karena Mister pakai akun teacher, nggak tahu ini jadinya go to profile nih. Apakah punya teman-teman juga sama ya? Kalau udah di submit seperti itu. Oke, sekarang masuk ke Danish. Silakan Danish. Mister izin untuk matiin dulu punya Mister, habis itu Mister highlight punya Danish. Ya, silakan Danish. Oke. Silakan dipresentasikan. Oke. Jadi proyek saya itu mizinnya tapi tambahin beberapa fitur ekstra.
Oke. Tujuannya itu menambahkan enemy baru yang bisa tracking player, yaitu alien, memperbaiki movement player, memakai key press, dan menambahkan collectible dalam bentuk koin untuk player agar dapat win screen lain. Oke, mantap. Topik utamanya itu adalah Jadi suaranya hilang? oh iya gak apa. Oh, oke. Saya ketukar tujuan dan gak apa. Saya ingin menambahkan extra fitur untuk game ini. Heeh. Dan saya tadi ada kesusahan untuk membuat game from scratch. Jadi saya cuma tambahin extra fitur untuk game base game. Oke. Siap. Fitur khasnya, Oke. fitur khasnya itu adalah Bentar, Denis. Ini presentasinya nggak itu bergerak ya, bahwa Denis? hah? Oh ya, Presentasinya gerak. masih di slide 1? Oh oke. Oke, baru. Oke. Oke, Oke. good. Oke. Ya, oke. Tujuan proyeknya adalah saya ingin menambahkan extra fitur untuk game ini. Hmm, Dan saya tidak ada kesusahan untuk memiliki game from scratch, jadi saya cuma tambahin extra fitur untuk game base game. Oke, nggak apa-apa. Fitur khasnya itu menambahkan enemy baru yang bisa tracking player Hmm, dalam bentuk alien, hmm, memperbaiki movement player, hmm. dan menambahkan collectible dalam bentuk koin untuk player agar dapat win screen lain. Oke. Nomor saya menggunakan classes, sprites, colliders, booleans, if statements, while loops, attacks, and error key controls. Oke. Sekarang demonstrasi. Oke, silakan masuk ke code-nya. Yep. Code-nya nanti dibuat entire screen aja ya, Denis, supaya nanti pada saat demonstrasi langsung bisa di running, aplikasinya terlihat oleh kita. Nah, oke, good. Sekarang masuk ke code-nya, Visual Studio Code-nya, atau Algo Python-nya. Nah, oke, silakan coba dilakukan, dijelaskan dulu code-nya. Oh, Dijelaskan dulu code-nya. Jadi apa aja tadi yang disampaikan tadi, di bagian mana aja yang dipakai tadi, ada yang kelas, mana yang method, dan sebagainya. oke. Ini kelasnya ada beberapa, ada 5. Banyak juga ya. Kelas game sprite, Oke. itu kelas yang besar, kelas player, kelas enemy, kelas bullet, dan kelas alien. Oke. Kelas game sprite itu dipakai untuk menggambarkan sprite-nya. Kelas player itu dipakai untuk menggerakkan player dan untuk dan menghasilkan fitur menembak. Hmm. Enemy itu dipakai untuk menyusahkan player. Untuk apa? Bullet itu bullet, Heeh. dan alien itu enemy tapi tracking playernya. Oke. Mantap. Oke. Menunya 700-500, spesifikasinya base game, rekornya ini, sebenarnya ini. Wallsnya seperti ini bentuknya, goalnya seperti ini, enemies dan aliensnya seperti gini. Oke. Ya, bullets, ini kode untuk window screen, ini untuk labels, ini untuk run dan bonus score dan collected points. Setelah itu ini kode main, Hmm. kode mainnya. Ini for in event gas if ya. Gunanya untuk apa? Yang 100, Deh, yang if a type quit. apa? Yang baris Ulang. 153 gunanya untuk apa? If it quit, oh untuk quit game ya. Quit gamenya dengan cara Di X. Oke, di action pakai yang Iya, ini ya, di sebelah kanan pojok atas ya. iya, Oke. begitu. Oke, terus lanjut. Saya
Ini key space untuk menembak, untuk spasi jika nembak, jika mencet spasi nembak. Ini untuk movements. Oke. Ini untuk sprite dan update sprite-nya. Ini untuk collide, ini untuk hitung collected coins-nya, ini untuk ini untuk collider enemy, ini untuk collider aliens, ini untuk collider barriers, ini sprite collide, ini untuk biar ke update. Oke. Mau contoh? Oke, boleh silakan didemonstrasiin. Demonstrasi. Wih. Oh, trackingnya kayak gitu ya. Jadi ngikutin player ya. Iya. Oke. Tapi Iya. kalau dia nyentuh barrier nggak tembus ya. Iya. Oke. Terus jadinya menangnya gimana tuh? Menangnya ada 2 win screen. Oke. Yang pertama itu jika nggak kedua koinnya. Oke. Ah. Ngelewatin barriernya susah nih. Apa eneminya yang bulan susah tuh kayak. Cepet banget. Oh, bisa. Oke, ini jika kedua-duanya dapat super win. Oke. Kalau poinnya juga Tapi dikolek jika ya. cuma salah satu. Ya. Heeh. Kenapa nggak ditembak dulu yang bintangnya? Harus time. Oke. Oke, nih. Kenapa lu? Ada waktunya ya? Oh no. Oke. Oh, kena bulan ini. Hati-hati bulannya cepet banget. Oke. Jika nggak koleksi koin atau cuma satu koin, Heeh. cuma satu koin, cuma dapat winner biasa. Oke, Biasa. nice. Nah, sekarang Mister mau tanya yang di bagian tracking playernya yang mana ya? Coba dijelasin code-nya. Itu tadi Ini menarik tuh, menarik. kayak Gimana? Algoritmanya itu gimana sih nyusunnya kok bisa seperti itu? Dari code-nya boleh dibaca langsung dari code-nya boleh. Oke. Jadi seperti ini. Untuk jika X aliennya itu lebih sedikit daripada X targetnya, nanti aliennya akan tambah speed ke dalam horizontal. Dan jika kena barrier akan berhenti. Dan jika X-nya lebih dari targetnya akan susah untuk jelasin. Ya, pokoknya jika X-nya lebih sedikit, X atau Y-nya lebih sedikit atau lebih besar, speed-nya akan mengecil atau membesar untuk mengkoreksi dan mendekat ke playernya. Oke. Dan jika kena barrier akan berhenti sama dengan verticalnya juga. Oke. Terus untuk yang move true or false-nya itu gunanya untuk apa? Kenapa di else-nya ada move true, kemudian ada lagi yang di atas tadi ada define awalnya move-nya sama dengan false itu untuk apa? Kan di baris 70 itu kan ada move false. Itu untuk apa ya? Move. Kenapa kok dibilang move-nya itu harus di define true or false? Supaya apa? Untuk jika sudah bergerak. Kondisi awal kan false ya, belum bergerak. Kemudian Yeah. pada saat dia
pada saat dia lebih kecil misalnya, lebih besar ya, berarti kan posisinya ada di kanan kan tadi awalnya. Lebih kecil atau lebih besar. Ah, Jadi jika posisinya tidak sama dengan targetnya, move-nya akan true. nah, terus kalau dia nggak bergerak berarti false ya. Iya. Ya, oke. Terus kalau yang di bagian vertikalnya itu if not move, kalau move-nya tadi true, berarti if not true berarti false ya. Ya. Kak. If move, jadi seperti if move itu false. Eh, Jadi seperti saya ingat. apa Jadi seperti ya? gini, jika x, nah, oke. Saya ingat, jika kalau dalam barrier, move-nya akan false. Move-nya akan menjadi false. Dan jika move-nya false akan gerak secara vertikal, begitu. Oke. Saya harus ingat kembali. Oke. Jadi intinya Jadi move seperti itu jika nggak bisa, jadi seperti jika nggak bisa horizontal, vertikal. Begitu. Oke, berarti untuk penentuan pergerakan vertikal atau horizontalnya kan ya? Iya. Ya oke, bukan untuk penentuan ini bergerak atau tidak bergerak kan ya? Iya. Oke, good. Nah, Jadi seperti jika tidak bisa bergerak secara horizontal akan bergerak secara vertikal. yes, betul. Nah, kalau menurut saran Mister, kalau menggunakan kata move kan riskan dengan kita mengartikan oh ini pergerakan nih, padahal bukan pergerakan, tapi kita mau menentukan apakah dia Iya. bergerak horizontal atau Iya. vertikal kan gitu ya. Kalau bisa dibuatnya itu Horizontal. jadi Oh, dibuatnya iya. kayak is horizontal atau horizontal move. Jadi biar kita masih inget tuh, oh ini maksudnya ini. Nah, itu saran untuk pembuatan variabel aja. Tapi sebenarnya nggak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Hanya saja pada Iya, saat cuma nanti nanti akan membingungkan jika iya, ada coding yang betul. instan, kayak 1000 baris atau 2000 baris. Nah, iya, jadi kita kan bingung ya. Ini tadi yang menentukan vertikal horizontal apa ya? Ternyata move. Oke. Oke, good job Dennis. Mantap. Modifikasinya keren, lumayan keren. Wah, itu berapa berapa hari kemarin ngerjainnya? Nambahnya. Sebentar ya. Cuma Oke, prospek 2 pengembangannya jam. terakhir gimana? Iya, terus ini saya harus double check ini tadi apa? Proses Oke. Jadi ada kemungkinan game ini akan menghasilkan untung, dan untuk perbaikan bisa mendapatkan set baru yang lebih bagus, lebih banyak fitur, SFX, DFX, settings yang bisa diubah, masih membuat windownya yang lebih besar, dan lain-lain. Ya, oke, kan. Terima kasih, bisa Oke, lihat. mantap. Thank you Dennis. Good job. Mantap, ini modifikasinya. Nanti dikembangkan lagi terus Dennis. Kalau misalnya ada ide-ide silahkan diperbaiki lagi. Nanti jangan lupa di-submit ya, teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke Yumna. Terus presentasinya Gimana? Mister. Gimana? Presentasinya di submit atau presentasinya di program submit? Oh, untuk file presentasinya nggak usah di-submit. Karena nggak ada ininya. Apa itu namanya? Nggak ada. Sebentar. Bisa coba cek dulu. Ada apa nggak ya? Kalau presentasi proyek gimana Mister ini? Kalau yang untuk code-nya itu langsung di-submit aja. Makanya tadi kan Mister menyampaikan jangan lupa untuk di-submit setelah presentasi ini atau yang kemarin sudah presentasi juga silakan di-submit langsung supaya nanti teman-teman Mister bisa ngecek. Nah, untuk yang presentasi proyeknya ini, kalau misalnya dia nggak pakai PowerPoint, kalau tadi pakai PowerPoint boleh di-submit ke yang di bagian presentasi proyeknya. Kalau enggak, masukkan aja nanti code-nya, file code-nya yang .py. Masukkan di sini. Bentar, Mister ini udah muncul belum? Nah, ini dia yang punyanya Dennis ini muncul ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke situ. Ke yang nomor 1 ini. Kalau pakai PPTX, di-upload PPTX-nya, tapi kalau nggak pakai PPT, pakai yang .py, file project-nya. Dimasukkan ke sini. Clear ya semuanya ya? Ayla, Juno, dan teman-teman yang lain? Hisham, Yumna? Oke, sekarang kita coba lanjut ke yang bagian Yumna. Silakan Yumna. PR Mister kemarin bagaimana? Apakah sudah bisa dijelaskan?
Jadi Iya ya, gimana Denis? Hmm? Ini in Python-nya, kode Python library-nya di dalam Ada Python ini library di link. yang Jadi dimasukkan. sebenarnya harus download Kalau yang atau kalau dari tadi kan menggunakan PowerPoint ya. Kalau menggunakan PowerPoint cukup PowerPoint-nya aja, Denis. Nggak usah pakai Oke. PY-nya. Karena kalau yang PY-nya itu sebenarnya udah masuk ke bagian yang submit programnya. Yang Denis sudah disubmit belum? Yang ininya programnya yang Udah. udah kan ya? Yang di nomor 3 yang dibalis di lesson 2 nomor 3 itu yang di paling atas lesson 2 nomor 3 yang permainan labirin. Nah, ini udah nih, udah di checklist nih. Ya udah. Nah, udah di submitnya. Ya. Kalau udah di submit nggak usah Ya. dimasukkan lagi. Nah, tapi kalau teman-teman yang tidak menggunakan PPTX, boleh langsung mensubmit yang ininya, programnya, file.py-nya di bagian presentasinya tadi. Oke, aman? Clear? Oke, clear ya? Oke, kalau clear silakan Yumna di share screen mengenai tugas mister yang sebelumnya. Dibuat entire screen aja supaya nanti teman-teman bisa ngelihat langsung bagaimana hasilnya. Oke, Mister izin highlight ya Yumna ya, punya Yumna. Oke, Mister. Oke, mana? Jadi di baris berapa? 27 sampai 36 ini saya tambahin biar nggak keluar dari apa namanya frame-nya gitu. Oke. Ini pakai fungsi move ini biar sprite-nya nggak keluar dari layar tapi tetap bisa gerak gitu. Oke. Terus di baris ke-28 ini buat ngitung posisi barinya, ini self track X ini posisi horizontal player, di X arah gerak horizontal sama kecepatan geraknya. Ini bawahnya juga sama tapi vertikal. Oke. Terus di baris 32 sampai 36 ini buat ngecek posisi baru playernya masih di dalam frame apa enggak gitu. Ini Oke. 0 kurang dari nil X itu ngecek biar playernya nggak lewat batas kiri. X-nya kan minimal 0, jadi nggak boleh apa ngelewatin gitu. Terus window apa nih? Ya ini buat ngecek supaya player nggak lewat batas kanan. Jadi kan self edge apa ya? Ya pokoknya misal kalau window width-nya 700 nih, ukuran frame-nya 300, terus self edge width kan apa tuh kotak, bukan, tapi ukuran sprite-nya lebar tadi ya, lebar sprite-nya kan 80. Jadi kalau dihitung itu 700 dikurangi 80 kan sama dengan 620. Jadi posisi barinya itu di 620 pixel. Oke. Terus ini demonstrasinya. Ini kiri nggak bisa, bawah nggak bisa. Oke. Good, mantap. Oke, yang atas juga nggak bisa ya. Oke. Sip. Nah, ini bagi teman. Oke, good. Nah, bagi teman-teman tadi, kalau misalnya gamenya masih bisa tembus ke atas, frame-nya ke kanan juga masih tembus, nah ini salah satunya. Jadi kemarin, Mister memberikan tugas ke Yumna untuk membuat batasan untuk playernya, nggak boleh lebih dari frame. Karena kalau lebih dari frame boleh, itu si astronotnya bisa lewat bawah aja tuh. Lewat bawah, habis itu tembus ke kanan, nyampe ke bumi. Ya kan, kebayang ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu ada hal yang perlu diperbaiki karena itu bisa menjadi salah satu
celah buat bermain curang. Sekarang coba di close dulu, Yumna. Mister mau tanya sesuatu. Oke. Di bagian new X dan new Y, itu kenapa kok ada plus DX dikali self speed? Kenapa nggak self rect X plus self speed langsung? DX-nya 0 kan? Ya, Nah, kenapa kok ini ada? DX ini saya gunain buat kayak 1 itu ke kanan, 0 itu diem, terus main 1 itu gerak ke kiri itu Mister. Jadi ya semuanya harus dihitung pergerakan. Oke, DX itu untuk mendeteksi kalau dia itu bergerak kiri kanannya gitu ya. Kalau Y-nya itu berarti atas bawahnya. Iya. Oke, coba di bagian DX-nya, itu kalau misalnya di define DX sama dengan 0, self rect X-nya itu plus 0 kan ya? Baris berapa Mister? Baris ke 30, sorry, 2. Bentar, Mister zoom dulu ya. Baris ke 27, kalau DX defaultnya itu adalah 0, berarti kan di baris ke 28, self rect X-nya itu ditambah 0 kan, DX-nya. Ini Mister memasukkan Iya. angkanya yang udah di-define oleh Yumna. Oke. Kalau itu 0, berarti kan langsung dikalikan speed. Iya. Ya kan? Nah, Iya. apapun nilainya ketika ditambahkan 0 kan adalah nilai bilangan itu sendiri kan. Nah, sekarang kalau tadi disampaikan Yumna itu X bisa berubah jadi minus. Minusnya itu gimana caranya bisa berubah? Karena kan kalau ke Bisa kanan dia positif kan harusnya. Tapi kalau ke kiri harusnya kan jadi dia minus. Nah, itu gimana tuh kok bisa jadi minus? Dilihatnya dari mana? Merubah DX-nya dari mana? Kalau memang DX itu sebagai penentu kanan kirinya, berarti sebagai pengurang atau yang nambah kan gitu kan? New X-nya. Nah, gimana tuh? Ya kan kalau di titik koordinat kan, kalau di kanan itu selalu positif kan ya. Ya, Terus kalau betul. di kiri selalu negatif. Kalau di atas selalu positif, kalau di bawah selalu negatif kayak gitu. Saya ambil kesimpulan dari situ. Nah, terus untuk merubahnya dia biar jadi positif negatifnya bagaimana caranya? Ya tinggal digerakin aja kanan kiri. Coba dilihat speednya Yumna di bagian ininya apa? Astronotnya seperti apa define-nya? Di objek astronotnya. Coba scroll ke bagian objek astronot. Yang astronot itu yang bawah ya berarti ya. Saat menggunakan class player. Saat menggunakan class player di bagian bawah. Seperti apa? Mister mau tahu? Apakah ada perubahan nilai di situ? Astronot, mana astronot? Astronot ke bawah. Ini masih kelas ya? Kelas, mas ya, kemudian yang astronotnya mana? Saat itu dia astronot. Oke, speednya 20 ya? Iya. Speednya 20 tapi sedikit banget ya. Oke. Terus oke. Nice. Coba kembali ke bagian ininya lagi, di bagian metodenya Mister mau coba sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menyempurnakan di bagian frame-nya, di sini Yumna udah mencoba untuk membuat di bagian batasan kanan kiri atas bawahnya ya. Jadi silakan nanti di bagian bab tersebut teman-teman bisa menggunakan code ini atau juga teman-teman bisa menggunakan code yang lain. Intinya jangan sampai si player itu melebihi window width-nya atau window height-nya. Kalau asumsinya Yumna ini kan dengan mendeteksi kiri kanannya ya, dengan menggunakan delta X dan delta Y. Silahkan, boleh. Tapi kalau teman-teman punya cara yang lain seperti punyanya Danish tadi, langsung dibuat kontradiktifnya atau counterpartnya, langsung dibuat minus self speed-nya, itu boleh juga. Jadi yang awalnya plus sama dengan self speed, dirubah jadi minus sama dengan self speed. Ketika dia mendekati nilai yang ditentukan. Nilai ditentukan itu ditentukan oleh yang di baris 32 atau baris ke 35-nya. 32 untuk yang lebarnya, berarti kita ngomongin horizontal X. Kalau yang vertikalnya, berarti kita ngomongin yang vertikal Y. Oke ya, clear ya semuanya ya. Semoga
yang sudah disampaikan dapat semuanya teman-teman konsepnya. Jadi nanti tinggal menyempurnakan aja code-nya. Oke, terima kasih Yumna. Selain ini ada yang mau dimodifikasi lagi nggak yang punyanya Yumna? Belum ada selain ini. Enggak sih, udah. Udah. Finalnya gini aja. Oke, siap. Jangan lupa di-submit. Nah, ini belum di-submit nih. Coba di-submit, diklik. Nah, nanti di atasnya ada submit task for review. Nah, ini contohnya ya kalau mau submitnya. Kalau tadi Mister nggak ada. Oh, bener. Setelah di-submit nanti ada muncul go to profile ini ya. Jadi tandanya kalau udah di-submit muncul go to profile ini. Oke, terima kasih Yumna. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Siapa yang belum tadi? Oh, Juno, Ayla, atau Abel? Siapa yang sudah siap? Abel tadi masih belum. Ayla kemarin katanya udah. Ayla silakan dipresentasikan. Tapi ini belum ada modifikasinya Kak, soalnya kemarin masih agak itu. Oke, nggak apa-apa. Mister mau tahu aja terkait dengan pemahaman Ayla. Untuk teman-teman yang lain, untuk yang Abel dan Juno, nanti kita ini aja ya, langsung tanya jawab bersama dengan Ayla aja. Iya. Oke, silakan. Yuk, Mister ini dulu, matiin dulu yang punyanya Yumna. Oke, silakan Ayla di share screen. Iya. Jadi di sini saya ngejelasinnya secara singkat aja ya Kak. Oke, Jadi di silakan. sini kita membuat permainan labirin. Nah, di sini temanya luar angkasa. Jadi kita sebagai astronot ditugaskan untuk kembali ke bumi. Di sini ada beberapa rintangan, kayak ada bintang sama bulan. Oke. Nah, untuk demonstrasinya sebentar Kak. Oke. Oh iya, untuk demonstrasinya Ayla ini nggak muncul nih gamenya. Ayla coba share screen-nya pakai entire screen ya, supaya nanti muncul gamenya. Coba screencast-nya diulang lagi. Sudah. Ya. Oke, good. Sekarang ke code-nya, kemudian ke gamenya. Benar. Kayak gini Kak. Oke. Nah, jadi jika kita kena musuhnya, kita kalah. Tapi kalau kita berhasil ke bumi, kita menang. Gitu. Oke. Terus untuk yang ininya menembaknya ada juga nggak? Oh iya. Kalau itu sih belum ini sih Kak. Soalnya saya juga nggak terlalu paham sih Oke. untuk nambahin. Ya udah. Soalnya kan beberapa pertemuan saya nggak ikut. Oke, sip, mantap. Oke, sekarang Mister mau coba lihat ke code-nya dulu deh. Ya, nanti untuk Ayla, Abel, dan Juno, nanti Mister langsung tanya-tanya ya. Siap-siap ya, nanti Mister akan coba lempar pertanyaan ke Abel, Ayla, dan Juno. Lah, kemana gambarnya? Oh ya udah, Mister ini aja ya, pakai yang code-nya Mister aja ya. Oke, mana tadi? Ini ya. Modul yang kita pakai di dalam pembuatan game ini, itu modul apa ya? Coba dijawab Abel. Modul yang kita pakai dalam pembuatan game, ini Mister udah pindah ke code-nya kan? Udah muncul kan ya? Oke. Modul yang kita pakai dalam pembuatan game ini, modul apa ya? Abel? Nge-lag. Waduh. Wait, Mister ganti dulu. Ganti pakai entire screen. Moga-moga aman. Oke. Silakan. Modul yang dipakai untuk game kita itu apa ya? Modul apa aja? Ini modulnya, code-nya Mister tampilkan semuanya. Modulnya apa aja? Atau modulnya apa yang kita pakai?
Apa? Abel? Aduh, jangan-jangan nge-lag ya punya. Oke, Ayla dulu deh. Ayla, modul apa Ayla yang kita pakai Ayla? Halo? Halo, halo. Apakah suara Mister terdengar? Suara Mister kedengaran nggak? Bentar. Nge-lag ya di sana ya? Mister matiin video dulu deh, biar teman-teman nggak terlalu terbebani. Halo? Suara Mister terdengar jelas? Apakah ada suara mendengar suara Mister? Tes, tes. Halo, halo. Hisham, Yumna, Juno, Danish, Ayla, dan Abel. Nah, oke. Gimana Juno? Sekarang coba jawab pertanyaan Mister. Di modul apa yang kita pakai pada saat kita membuat game ini? Game. Modulnya apa? Game. Kok Dennis yang jawab? Oke, Dennis, good, mantap. Oke, Pygame ya yang kita pakai ya. Jadi, kita menggunakan modul Pygame. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Berapa kelas inheritance yang kita gunakan di dalam game kita? Yang Mister pakai, yang Mister contohkan tadi, yang Mister tampilkan. Mister tampilkan ulang lagi. Sebutkan apa aja. Yes, terus apa lagi? Semua kelas atau cuma kelas inheritance? Semua kelas, yes, benar. Jadi semua kelas inheritance ya, nggak ada yang dia merupakan parent utamanya. Sebenarnya parent utamanya kelas apa ya? Ya. Kelas Saya lupa apa? nama klasifikasinya, tapi seperti apa? Kelas I bukan? Kelas Indo? Kelas apa yang dijadikan parent utama di dalam game kita? Game sprites. No, game sprite kan tadi inheritance sebenarnya. Inheritance dari apa? Oh, sprites. Sprite. Itulah kelas utama kita. Kelas parent kita itu sprite aja. Bukan game sprite, bukan enemy, bukan player. Jadi kelas yang akan kita pakai sebagai parent itu adalah sprite.sprite. Itulah kelas parentnya. Oh iya, karena tadi sprite.sprite, bukan self, tapi sprite.sprite. Iya, betul. Oke, mantap. Good. Nah, sekarang yang pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, metode apa yang digunakan untuk melakukan pembaharuan posisi sprite yang merupakan metode dari parentnya sprite? Mister ulang lagi. Nah, apa, Denis? Mau saya kasih kesempatan untuk yang lain jawab atau? Boleh, Denis, gak apa-apa. Oke, speed. Speed, no. Bukan. Mister ulangi lagi pertanyaannya ya. Metode apa yang kita gunakan untuk melakukan pembaharuan posisi? Pembaharuan posisi ya. Oh, updates. Hah? Updates. Update. Nice. Jadi update itu sekali lagi merupakan kelas parent. Metode dari parent. Parentnya yaitu sprite.sprite. Sprite. Ya, good ya, mantap. Oke, clear semuanya. Semoga hasil presentasinya nanti bisa memberikan pemahaman ke teman-temannya. Sekarang kita mau coba di pertemuan kita akan coba membuat executable filenya. Jadi teman-teman nanti kalau mau sharing gamenya itu cukup kasih satu file itu. Sama kalau kita mau main game kan ada file exe ya. Nah ini kita mau buat file exe-nya. Sekarang Mister mau coba share screen dulu. Apa-apa aja yang akan kita bahas di sini. Install. Kita akan buat gimana? Tadi ada yang Dennis mau tanya? Kita nanti kan pakai PyInstaller. Ya, kita akan menggunakan modul PyInstaller. Jadi untuk membuat file eksekusi ini atau file executable-nya, kita menggunakan PyInstaller. Nah, di sini Mister mau coba tunjukkan dulu beberapa hal terkait dengan pembuatan gamenya. Nah, di dalam pembuatan game itu ada yang namanya lisensi. Jadi ada di sini ada lisensi. Nah, terkait dengan distribusi perangkat lunak itu ada lisensinya.
Kalau dia open source atau free atau berbayar, kita yang nentuin. Nah, di sini kita akan coba gunakan yang default aja, lisensinya free, jadi tidak ada penentuan lisensi dan sebagainya. Kita ingin mencoba untuk bagaimana caranya dari .py itu bisa digunakan atau bisa dibuild menjadi .exe. Nantinya file ini akan bisa kita distribusiin, mau distribusi lewat website, lewat email, lewat Play Store dan sebagainya. Maksudnya kondisinya kayak kalau di game-game itu biasanya pakai .io.game atau apa gitu, ada namanya sendiri yang kita bisa mengupload game-game kita yang sudah ada. Oke, nah itu nanti akan kita gunakan dengan ini lisensinya dengan menggunakan PyInstaller modulnya. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung praktek aja ya, karena di sini udah menggunakan langsung praktek. Kita akan ke game kita. Nah, caranya yang pertama, benar, Mister. Mister ganti ke entire screen dulu. Punya Mister yang mana? Oke, ini dia. Sekarang Mister akan coba demonstrasikan dari game yang sudah ada. Dari game yang sudah ada, ini kan game yang punya kita ya, yang udah teman-teman buat. Teman-teman reveal in Explorer dulu. Jadi ini dibuat dalam bentuk lain. Di copy semuanya sampai semuanya asetnya, kecuali yang .vs code-nya. Silahkan teman-teman copy. Kemudian teman-teman pindahkan. Jadi kita dalam pembuatan filenya tidak langsung di dalam algo Python-nya, karena di dalam algo Python ini dia nggak akan sinkron untuk penempatan dari asetnya. Seluruh aset akan korup karena dia menggunakan custom untuk virtual environment-nya. Dia menggunakan algo VNV. Ini adalah virtual environment ya, teman-teman ya. Yang ada dalam kurung itu adalah virtual environment. Oke, kembali lagi sini. Jadi caranya kita perlu sebelum kita install PyInstaller tadi yang disampaikan Denny, kita perlu buat ini dulu ke dalam bentuk file lain. Jadi kita copy semuanya. Kita copy. Misalnya teman-teman taruh di download. Kalau ada local disk yang lain atau partisi lain boleh ditaruh dimanapun. Di D boleh. Tapi jangan di C ya. Jangan di C. Karena kalau C itu butuh permission. Karena harus admin yang bisa write atau modified file di dalam C-nya. Taruh di luar C. Boleh di local disk yang lain, boleh juga di download. Misalnya nggak punya D, taruh di download juga boleh. Nah, ini Mister coba taruh di download ya, supaya teman-teman juga yang nggak ada D-nya bisa langsung praktek juga, kebayang. Kemudian Mister buat folder baru. Misalnya di sini Mister buat game. Setelah itu Mister masuk ke dalam foldernya, Mister paste di sini. Jadi seluruh aset tadi sama kodenya .py-nya, Python source file-nya itu Mister copy semuanya di sini. Oke, sampai sini clear ya? Ada yang mau tanyakan dulu? Ini cuma copy file aja. Copy paste file. Oke, setelah itu drag and drop ke dalam algo Python kita ini. Jangan dimasukkan ke folder ini ya. Tutup aja dulu deh. Nah, jangan dimasukkan ke dalam Visual Code permainan labirin, tapi ditaruh di bagian bawahnya. Drag, drop di sini. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Pilih aja add folder to workspace. Nanti akan muncul folder kita yang game ini. Lihat isinya sama ya. Isinya sama seperti yang ada di download kita ini. Di folder game juga yang ada di download. Oke, clear? Nah, setelah itu kita manfaatkan algo VNV untuk membuat environment lokal sendiri yang independen, jadi nggak bergantung pada algo VNV lagi. Karena ini adalah environment. Nah, caranya gimana? Kita ketikkan komen di sini Python. Sebelum diketikkan sini, kita klik kanan dulu di game, folder yang udah kita masukkan tadi. Pilih Open in Integrated Terminal. Di bagian sini terminalnya, maka akan muncul download /game. Kalau ini tergantung dari usernya teman-teman ya, ini bisa berbeda. Tapi kalau yang di dalam ininya, di setelah user itu ada download
/game. Kalau udah seperti ini, kita manfaatkan VNV yang ada di sini untuk membuat VNV lokal kita sendiri. Permisi, Mister. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ya, saya mau tanya. Itu folder game itu replace VS Code Enggak, atau enggak mereplace. Ini masih ada isinya tuh, masih ada. Ini Mister tutup aja biar nggak bingung. Nih masih ada kan? Dia ada di bagian bawahnya, di bawahnya folder. Jadi ini folder juga gitu. Nggak mereplace. Nah ini kan isinya ada Mas Ian. Jadi kita buat dua file, dua folder yang isinya sama persis. Cuman letak dari foldernya itu dikeluarkan dari workspace-nya, foldernya punyanya VS Code ini, VS Code platform. Kita buat di tempatnya di download. Makanya tadi kan Mister mencontohkan di sini nih, misalnya kita buat di folder baru di download. Taruh di sini foldernya, kemudian di copy isinya di sini semuanya. Sudah clear ya? Sampai sini kopasnya aman semua? Ada yang nggak aman? Aman ya? Nah, kalau udah aman, sekarang Mister balik. Enggak, saya tidak aman. Oh, tidak aman. Gimana coba? Lihat, Dennis. Saya masuk game saya masuk semua kode-kode saya ke dalam game. Dimasukkan di sini ke Tapi dalam ada copy. Kopinya di sini, kopinya di waktu pada saat kita reveal di yang punyanya kita yang di platform. Jadi ini dibuka dulu, klik kanan, terserah klik sembarang tempat. Yang dipunyanya VSC permainan labirin ini ya, diklik kanan, Ya. pilih reveal in file explorer. Nah nanti kan di sini ketemu seluruh file kita nih. Nah seluruh file ini di copy, kecuali folder VS Code ini, jangan, nggak usah di copy. Di copy semuanya kayak gini, di blok semuanya dulu, kemudian pencet Ctrl C, itu udah copy itu, posisinya udah mengcopy. Atau diklik kanan, pilih ini klik kanan, pilih copy, mana copy. Nah ini dia copy. Kalau udah, kita ke folder download ini misalnya kosong ya, Mister hapus dulu deh biar kosong. Nah ini misalnya kosong, klik kanan, pilih paste. Nah ini dia. Atau dipencet Ctrl V. Mister klik, nanti dia akan muncul. Kayaknya saya ada apa? Fatal error. Oh ada error, errornya kenapa tuh? Bisa nggak aman? No. DC. Jangan DC ya, jangan DC. DC. Tadi tambahnya ke C, bukan ke download, ke C. Jangan DC. Kalau DC kayaknya nggak bisa deh. Ada ininya, ada permissionnya. Iya. Betul ya? Jangan DC, karena DC itu memang khusus untuk program-program. Nah, kita ini kan ceritanya lagi ngedevelop program nih. Jadi jangan DC. Taruh di download, klik dulu downloadnya, kemudian buat folder di sini, terserah namanya apa. Kalau Mister pakai nama game, kemudian di paste di dalam folder gamenya. Nah, setelah itu foldernya ya, jangan satu masing-masing filenya ini, tapi langsung satu foldernya. Foldernya ini drag and drop masukin ke sini. Oke? Nah, sekarang Mister balik lagi ke sini ya. Manfaatkan Algo VNV untuk membuat VNV lokal yang ada di dalam folder game. Ya, VNV lokal yang ada di dalam folder game. Jadi nanti akan terbentuk folder VNV di sini. Caranya gimana? Back ke bagian presentasinya. Untuk membuat VNV, nah kita ke bawah dulu. Nah, jadi kita bisa gunakan command line karena di dalam palet kita untuk yang di
algo Python itu nggak muncul, dimatiin. Jadi kita tidak bisa menggunakan command line. Nah, buatnya seperti ini. Python spasi -m spasi VNV, nama VNV-nya apa. Oke. Sekarang kita buat di sini. Ini Python spasi -m spasi VENV spasi kasih dot depannya untuk membedakan. Dot VENV. Sebenarnya nama ini bebas, cuman biasanya kita gunakan dot untuk di depannya menandakan bahwa ini itu virtual environment lokal kita. Biasanya seperti itu. Kalau ini mau dibuat nama masing-masing, misalnya dot Lukman juga boleh, gak ada masalah. Cuman lumrahnya biasanya VENV, kepanjangan dari singkatan dari virtual environment. Nah, setelah itu dipencet enter. Nanti akan terbentuk di sini VNV. Nah, lihat ya di sini muncul VNV kan foldernya. Biarkan dulu selesai sampai dia muncul lagi path baru. Algo VNV, CUS dan seterusnya. Kalau seperti ini masih berproses, biarkan dulu. Nah, kalau udah muncul seperti ini berarti eksekusi file VNV udah selesai dan kita akan mendapatkan satu folder VNV seperti ini isinya. Cara mengaktifkannya, klik kanan, ini wajib diaktifkan ya. Setelah selesai kita menggunakan atau meng-create VNV, kita wajib mengaktifkan virtual environment lokal kita. Klik kanan di activate-nya, pilih copy relative path, kemudian paste di terminalnya. Kembali ke terminal, Ctrl V. Saat ini di enter, maka lihat di bagian ini, di bagian environment kita, yang awalnya algo VNV berubah menjadi .vnv. Ini udah masuk ke punya kita. Sekarang ini udah masuk ke punya kita. Lokal kita, lokal punya game kita. Nah, sekarang kalau kita cek tip list, isian dari modulnya itu akan kosong. Nah, oke. Inilah gunanya kenapa tadi Mister tanya. Oke, ada yang bertanya? Nggak ada? Oh, kirain tadi ada yang bertanya. Mister lanjutkan. Inilah gunanya tadi Mister bertanya, modul apa yang kita pakai? Modul yang kita pakai adalah Pygame. Nah, kita install modulnya yang dibutuhkan. Jadi kita mengulang install modul yang kita butuhkan untuk game kita. Semuanya. Termasuk PyInstaller. Jadi kita langsung install dua-duanya. Pip install Pygame. Kemudian satunya lagi spasi PyInstaller. Jadi langsung dua gini ya, Pygame, PyInstaller. Kalau teman-teman butuh modul yang lain, langsung ditambahkan juga boleh. Nah, dalam kasus ini kan kita butuhkan hanya dua ya, Pygame dan PyInstaller. Pygame untuk mengeksekusi game kita, karena kita butuh Pygame-nya, modul Pygame-nya. Kalau PyInstaller untuk membuat game executable-nya. File executable-nya. Setelah itu di enter. Tab. Maka dia akan mulai untuk menginstall Pygame dan PyInstaller-nya. Biarkan sampai selesai dulu. Oke, udah selesai. Tinggal dikit lagi buat yang verified-nya. Oh ya, sekali lagi teman-teman mengingatkan kembali, jangan lupa di-submit di sini ya. Apa itu namanya? Code-nya. Di bagian panel sebelah kanan ini di-submit supaya nanti teman-teman Mister bisa melihat code-nya teman-teman. Oke, sekarang udah selesai ya. Ini udah selesai. Nah, kalau udah selesai, kita coba running. Runningnya jangan lagi pakai pencet yang ada di sini ya. Karena running di sini itu akan langsung mengaktifkan algo VNV-nya lagi. Karena kita ingin mencoba untuk mengakses dengan menggunakan local environment kita, maka kita ketikkan Python
Kita langsung running di sini. Kemudian nama file yang akan kita mau running. Ini kan labirin.pp.py ya kalau punya Mister. Mister copy namanya di sini. Jadi langsung Python labirin_pp.py. Kemudian di enter. Oh, ada aliennya. Bentar, punya Mister. Tadi lagi diedit ya. Aliennya di mana nih? Baris 88. Oke, Mister hapus dulu. Oke, sudah save. Kemudian Mister running lagi. Harus dipastikan berjalan ya. Name all. Ya ampun. Sorry, adanya di sini. Yang diedit salah. Oke, alien. Oke, kemudian Mister running lagi. Line 88. Oke, belum di save. Nah, udah bergerak ya. Udah berjalan lagi. Nah, kalau udah berjalan seperti ini, berarti udah dipastikan Pygame-nya berjalan, game-nya juga udah bisa bergerak. Sekarang kita tinggal melakukan build kondisi Python ini menjadi file executable-nya. Caranya, kok keblok. Kita gunakan command PyInstallernya. PyInstaller strip one file kemudian nama file.py-nya. Jadi Mister balik lagi ke code-nya. Kita ketikkan di terminalnya PyInstaller spasi strip one file spasi nama filenya. Di sini labirin_pp.py. Mister copy lagi namanya. Udah di enter. Maka akan tercreate folder disk dan folder build. Mister tutup dulu VNV-nya. Nah, dua folder ini akan tercreate. Kemudian ada satu lagi nanti folder file spec yang akan mencatat seluruh spesifikasi yang kita butuhkan untuk meng-create si file executable-nya. Nah, seperti ini dibiarkan. Nanti dia kalau udah selesai akan berhenti dan kembali ke pad kita. Pad kita yaitu yang ada /game-nya. Nah, ini udah mau selesai nih. Tinggal untuk create executable yang untuk satu filenya. Nah, udah di build ya. Udah selesai. Kalau udah kembali ke pad semula seperti ini, berarti udah clear. Nah, teman-teman tinggal buka ini. Klik kanan di bagian folder disk-nya. Reveal in File Explorer. Kemudian masuk ke folder disk. Nah, di sini ada terbentuk aplikasinya. Nah, aplikasi ini teman-teman copy. Keluarkan ke dalam root-nya. Jadi yang awalnya ada di folder disk, taruh di folder game. Jadi di dalam folder game ini. Dikeluarkan dari disk, ditaruh di sini, di luar sini. Kemudian Ctrl V. Nah, muncullah ini aplikasinya. Jadi kalau teman-teman main, itu nggak perlu lagi running dengan menggunakan Visual Studio Code. Cukup file executable-nya aja diklik. Ini Mister coba enter. Maka dia akan langsung mengeksekusi seluruhnya. Nah, jadi teman-teman udah bisa main tanpa menggunakan Visual Studio Code. Nah, clear. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nyaman ya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah bisa menggunakan file executable-nya untuk disebarkan atau di-share kemana-mana. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembuatan executable file-nya? Simple kan ya? Jadi cuman install PyInstallernya. Pertama copy dulu, keluarkan dulu. Karena kita menggunakan AlgoPython, custom. Kasusnya itu. Ini special case. Tapi kalau teman-teman gunakan Visual Studio Code biasa,
itu nggak perlu dikeluarin, langsung aja di-create di situ bisa. Teman-teman langsung aja install PyInstaller, kemudian langsung buat filenya di situ. Tapi karena ini kasus khusus, karena kita menggunakan algo Python yang sudah di custom, dia nggak support untuk membaca data yang ada di dalam aset yang ada di dalam game-game kita. Itulah kenapa kita jadiin satu, kemudian kita buat environment lokalnya itu sesuai dengan root si gamenya. Ini namanya root ya. Posisi yang ada di dalam pas di dalam gamenya itu adalah posisi root. Kemudian dari itu baru kita install modulnya Pygame, kemudian modul PyInstaller, dan seluruh modul yang dibutuhkan. Nggak cuma 2 ini, tergantung dari kebutuhan teman-teman nanti pada saat kita mau membuat aplikasinya. Setelah itu baru di-build dengan menggunakan PyInstaller. Nanti akan muncul distribusinya di sini. Tujuan kenapa Mister mengeluarkan file aplikasinya itu keluar, bukan di dalam file di dalam folder distribusi, karena aset-asetnya ada di luar sini. Ada di dalam root. Jadi file aplikasi itu harus berada di dalam aset yang sama posisinya. Di dalam folder yang sama, di mana aset itu berada. Oke ya? Clear sampai sini? Ada yang sudah berhasil untuk melakukan running atau build Excel-nya? Coba Mister lihat. Ada yang sudah berhasil? Halo? Sebentar kan ya untuk ngebuat build-nya. Nah, jadi seperti itu. Untuk membuat build-nya itu nggak terlalu lama yang dibutuhkan, tapi dipastikan kondisinya itu harus sudah sesuai dengan apa yang tadi disampaikan ya, karena kita menggunakan Visual Studio Code yang custom, yang punyanya Algo Python. Kebetulan tidak support untuk membuild langsung dengan menggunakan environment si algonya. Jadi kita buat environment-nya sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Danish, Abel, Ayla, Juno, Yumna, dan Hisham? Iya. Nggak ada ya? Clear ya? Iya. Nanti kalau teman-teman, ya gimana? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada, oke. Kalau nanti teman-teman misalnya ada yang ketinggalan, nanti bisa dicek lagi di videonya. Nanti videonya Mister segera upload. Jadi teman-teman bisa langsung build kondisi gamenya teman-teman. Dan coba dipakai, di-share ke komputer lain, misalnya ditaruh di komputer lain tanpa install Visual Studio Code. Harusnya teman-teman udah bisa memainkan gamenya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Mister sedikit wrap up apa yang udah kita kerjakan pada malam hari ini. Tadi kita sudah melanjutkan presentasi kita yang di minggu kemarin, yang belum presentasi tadi juga sudah presentasi. Dan yang belum presentasi, nggak apa-apa, silahkan nanti tetap kumpulkan code-nya, tetap submit code-nya sesuai dengan apa yang kemarin udah kita pelajari bersama. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk hubungi Mister. Tanya-tanya aja, nggak apa-apa. Diskusi boleh, nggak ada yang ceritanya ini adalah pertanyaan yang kayaknya terlalu mudah atau terlalu sulit, nggak ada. Semuanya sama, kita sama-sama belajar di sini. Jadi jangan sungkan untuk bertanya kalau ada yang perlu diklarifikasi atau yang masih bingung. Kemudian setelah itu kita coba membuild executable filenya dengan menggunakan modul PyInstaller, di mana caranya stepnya adalah kita harus copy dulu, kita keluarkan dulu dari environment atau projectnya si platform, baru nanti kita build di situ. Jangan lupa untuk install modul PyInstaller dan modul yang kita gunakan dalam pembuatan programnya. Nggak hanya Pygame ya teman-teman ya, Mister mau tekankan lagi. Jadi kalau teman-teman buat yang lain dengan menggunakan modul yang lain juga, ya modul itu juga harus di-install. Jadi pastikan seluruh modul yang teman-teman gunakan sudah terinstall dengan baik. Kalau enggak, nanti waktu build-nya nggak ada masalah, ada masalah dan nggak bisa dimainkan di dalam executable filenya. Oke, kalau begitu Mister tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya telah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama di bagian modul 6. Ya, gimana Danish? Ada yang mau ditanyakan? Oh, belum ada. Oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman udah bergabung bersama Mister untuk belajar di modul 6 lesson 6. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye. See you next week.
Terima kasih Mika. Oke, sama-sama Bisa. Yumna, sama-sama Denis, Juno, semuanya.